Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Kita bertemu lagi pada pelajaran sekolah minggu kelas pemuda dan dewasa. Masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu? Minggu lalu kita belajar memanfaatkan profesi kita dalam memberitakan Injil. Dari hasil diskusi kita kemarin, selama lebih kurang 1,5 jam, kita mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, sebagai seorang pekerja, kita perlu untuk menjadi pekerja yang penuh kasih, menjadi pribadi yang penuh kasih, lewat perbuatan baik, sikap kita yang ramah dengan orang lain, dan juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Sebagai seorang pekerja, kita juga perlu menjadi pekerja yang bertanggung jawab dan juga dapat dipercaya. Yang ketiga, kita juga perlu untuk memiliki kemampuan dan kualitas diri sebagai seorang pekerja yang baik. Yang keempat, bagaimana cara kita memanfaatkan profesi dalam memberitakan Injil? Kita perlu menjadi pribadi yang adaptif dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh teman yang beragama lain. Tetapi yang kelima, kita juga perlu untuk berani secara verbal menyatakan Kristus kepada orang lain, bercerita tentang Kristus kepada orang lain. Dan walaupun tantangan kita di pekerjaan itu banyak dan beragam, tapi kita perlu untuk mengatakan tidak. Sekalipun itu harus mengorbankan teman, kehilangan teman, dan bahkan kehilangan pekerjaan. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita memanfaatkan profesi dalam memberitakan Injil? Kita perlu memiliki standar hidup yang didasarkan kepada kekristenan, ajaran kekristenan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan. Nah, jadi itu adalah hasil diskusi pelajaran sekolah minggu yang lalu dengan judul memanfaatkan profesi kita dalam memberitakan Injil. Bagaimana? Apakah ada pengalaman dalam 1 minggu ini dalam memberitakan Injil ya profesi kita? Nah, hari ini kita akan belajar masih dengan tema yang sama, menjadi saksi Kristus. Tapi hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Judul pelajaran kita hari ini adalah memberitakan Injil dengan luas. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Paulus. Seorang yang begitu gigih dalam memberitakan Injil, yang begitu berani dalam memberitakan Injil. Seperti yang kita sudah ketahui, Paulus adalah warga negara Roma. Ia adalah orang Yahudi asli yang begitu taat dan tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Dalam kelompok agama Yahudi, ia adalah orang Farisi. Bahkan ia adalah orang yang memimpin orang-orang Yahudi menganiaya jemaat Tuhan. Namun hari ini kita belajar dari Paulus bagaimana ia bisa memiliki sikap yang luas dalam memberitakan Injil. Bagaimana ia bisa begitu banyak memenangkan orang-orang yang belum percaya. Mari kita belajar bersama-sama. Pelajaran yang pertama yang kita bisa pelajari dari Paulus ini adalah ia memiliki sikap yang rendah hati. Ia memiliki sikap yang rendah hati. Mari perhatikan ayat yang ke-19. Saya bacakan buat teman-teman. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari Paulus adalah ia memiliki sikap yang rendah hati. Kalau kita perhatikan ayat yang 19a, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang.
Benar, sebagai seorang Yahudi, warga negara Romawi, seorang Farisi yang taat beragama, ia adalah orang yang bebas. Minggu lalu kita belajar, ia tidak menggantungkan kehidupan pelayanannya dari pemberian orang lain, sebab ia bekerja sebagai tukang kemah. Ia mencukupkan pelayanannya dari pekerjaannya sebagai seorang tukang kemah. Sehingga dengan demikian ia bebas dalam memberitakan Injil. Ia tidak ada tekanan dari orang lain. Ia tidak ada campur tangan dari orang lain. Tidak ada intervensi ketika ia mengatakan A adalah kebenaran, maka itu adalah kebenaran, bukan kebenaran yang disusupi oleh orang lain. Sehingga ia dikatakan sebagai orang yang bebas. Tetapi sebagai seorang yang bebas kepada semua orang, ayat selanjutnya dikatakan apa? Ia menjadikan dirinya sendiri sebagai hamba bagi semua orang. Seorang yang terpelajar seperti Paulus menjadikan dirinya pelayan bagi semua orang. Seorang yang terkenal, yang dihormati oleh kalangan Yahudi, menjadikan dirinya sebagai seorang doulos bagi semua orang. Seorang yang memiliki hak kerasulan seperti Paulus ini, menjadikan dirinya sendiri batur bagi orang lain. Semuanya itu dilakukan untuk apa? Ayat yang ke-20 bagian akhir. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Hal ini menunjukkan sikap Paulus yang rendah hati. Ia rela menanggalkan jabatan kerasulannya demi memenangkan banyak orang. Ia rela menanggalkan status sosialnya, menanggalkan status intelektualnya, agar orang mendengar tentang Kristus dan membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ia tidak dengan sok-sokan sebagai seorang rasul berkata A, B, C, dan D. Sebagai orang yang terpelajar menggunakan kepintarannya, kepandaiannya untuk mempengaruhi orang. Tidak. Tapi ia menjadi hamba, menjadi batur bagi semua orang, agar ia boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi hal pertama yang kita pelajari dari Paulus, bagaimana ia bisa bersikap luas dalam memberitakan Injil. Milikilah sikap yang rendah hati, agar kita bisa memenangkan banyak orang bagi Kristus. Hal yang kedua yang Paulus lakukan, ia memiliki sikap yang mampu beradaptasi dengan orang lain. Perhatikan ayat yang ke-20, 21, 22, dan 23. Dari 4 ayat ini akan ditunjukkan bagaimana Paulus mampu beradaptasi dengan orang-orang yang ingin dijangkaunya. Ayat yang 20, ketika dia ingin menjangkau orang-orang Yahudi, apa yang Paulus lakukan? Ia menjadi orang Yahudi dengan orang-orang yang hidup dalam hukum Taurat. Ia menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Buat orang-orang yang hidupnya tidak di bawah hukum Taurat, ia menjadi seperti mereka. Ayat yang ke-22, buat orang-orang yang ingin dijangkau, yang lemah, ia menjadi seperti mereka. Paulus mampu beradaptasi dengan orang-orang yang ingin dijangkaunya. Sikap luas Paulus ini demi apa? Ayat yang ke-23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena siapa? Karena apa? Karena Injil. Supaya aku mendapat bagian dalamnya. Sikap Paulus yang rendah hati dan juga mampu beradaptasi dengan orang yang ingin dijangkaunya, menjawab tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Paulus adalah orang yang kaku, kasar, suka marah-marah, pemberontak,
dan semaunya sendiri. Kalau kita perhatikan pada ayat-ayat di Alkitab, surat-surat Paulus, sikap Paulus yang demikian itu banyak ditujukan kepada orang-orang percaya yang hidupnya masih saja suka berbuat dosa, masih bergelimang dosa. Namun buat orang-orang yang belum percaya, Paulus bersikap luwes. Paulus mampu menjadi hamba, doulos, batur bagi semua orang. Paulus memposisikan dirinya menjadi seperti mereka agar banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Tentu saja dengan tetap berpegang teguh dan tidak berkompromi dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Kristus. Hal kedua yang Paulus lakukan, sikap Paulus sebagai sang pemberita Injil yang luwes, ia mampu beradaptasi. Hal ketiga yang kita bisa pelajari dari Paulus adalah ia mampu menguasai dirinya. Mari perhatikan ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Sebagai pemberita Injil, Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang pelari dan juga seorang petinju. Mari kita perhatikan 24, 25, dan 26. Sebagai seorang pelari, agar sampai tujuannya, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, ayat yang ke-24, karena itu larilah begitu rupa. Jadi ingat, seorang pelari kalau agar sampai tujuannya, ia harus berlari begitu rupa. Kalau lari jarak pendek, dia harus kencang larinya, harus cepat larinya. Tapi kalau lari jarak menengah maupun jarak panjang, ia harus mengatur temponya. Ia harus berlari begitu rupa. Yang kedua, ia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ia harus mampu menguasai aturan yang berlaku. Kalau pistol belum bunyi dor, tidak boleh lari. Kalau lari 100 meter, ya larilah 100 meter. Kalau tidak dilakukan, maka dia akan didiskualifikasi. Bagaimana agar orang pelari sampai pada tujuannya? Yang ketiga, yang paling penting, ia harus berlari dengan tujuan. Ia harus berlari dengan tujuan. Dan bagaimana ayat yang ke-26 juga mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Berlari begitu rupa, sinonim dengan tidak memukul dengan sembarangan. Seorang petinju dan seorang pelari harus memiliki tujuan memenangkan pertandingan dengan aturan yang sudah ada, yang berlaku, dan melakukannya dengan begitu. Kalau tujuan 100 meter, dia harus berlari 100 meter. Tujuan 200 meter, harus berlari 200 meter. 400 meter, 5.000 meter, 10.000 meter, atau 41 kilometer, dia harus berlari sampai tujuan, sampai dengan garis finish. Tapi ingat, cara seorang atlet yang berlari pada 100 meter tidak sama dan berbeda dengan atlet yang berlari maraton. Demikian juga dengan penginjilan, pemberitaan Injil. Pendekatan atau metode penginjilan di suatu daerah tidak bisa selalu sama dengan daerah lain. Mungkin metode A cocok di daerah A, tapi belum tentu cocok untuk daerah B, daerah C, ataupun daerah D. Mungkin pendekatan A cocok digunakan untuk orang dari golongan A, tapi belum tentu cocok digunakan untuk golongan B. Jadi kita perlu menguasai diri
Kita perlu hikmat dari Roh Kudus agar tidak sembrono dalam memberitakan Injil. Ingatlah bahwa tujuan kedatangan kita adalah agar Injil disampaikan, Injil didengar, dan orang-orang yang mendengar membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Hari ini kita belajar 3 hal dari Paulus. Sebagai seorang pemberita Injil yang luwes, maka diperlukan sikap yang rendah hati. Tidak menonjolkan kekuasaan, status sosial, kepintaran. Tapi kita perlu menanggalkan semuanya itu. Dan dengan rendah hati menjadi seorang hamba, agar semua orang dimenangkan. Sikap yang kedua, kita perlu beradaptasi dengan orang yang ingin kita jangkau. Seperti Paulus tadi, yang mampu beradaptasi dengan orang Yahudi, orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat, yang tidak di bawah hukum Taurat, orang yang lemah, ia mampu beradaptasi menjadi seperti mereka, agar banyak orang dimenangkan. Walaupun catatannya tadi, dia tetap memegang teguh dan tidak berkompromi dengan ajaran yang salah. Dan yang ketiga, Paulus mampu menguasai dirinya untuk berlari dengan tujuan, dengan aturan yang ada, agar banyak orang dimenangkan dan Kristus ditinggikan. Bagaimana dengan kita? Apakah saya dan saudara siap menjadi pemberita Injil? Ingat, ketika kita mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita dikontrak sebagai pemberita Injil. Beritakanlah Injil ke segala bangsa. Itulah tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya. Bukan hanya tugas pendeta, gembala sidang, penginjil, seksi sosial, seksi penginjilan, tapi itu tugas saya dan saudara sebagai orang percaya. Siapkah kita untuk menerima tanggung jawab ini? Tugas ini, agar nama Tuhan dimuliakan. Paulus berlari begitu rupa, sehingga ia memperoleh mahkota yang abadi. Mahkota buat orang-orang yang memberitakan Injil, yang akan kita terima juga ketika kita memberitakan Injil. Mari, beritakanlah Injil setiap saat, setiap waktu, dan dalam setiap kesempatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.